Gereja yang diberkati adalah gereja yang mewariskan pengajaran iman kepada anaknya. Mewariskan gambar Yahweh kepada anak cucu. Jika sekedar punya anak, ya nggak usah diberkati lah. Anjing pun 4 anaknya sekali lahir. Babi 9. Kita bukan hewan. Kita manusia. Target kita bukan sekedar punya anak 5, 6, 7, 8. Tugas kita adalah mengajarkan supaya anak kita ini memiliki kesegambaran dengan Yahweh. Panggilan gereja melalui kitab PKN, salah satu PAS kita adalah bagaimana generasi muda akan memiliki peran dalam proses pembangunan bangsa. Kami orang GBKP dalam 1 tahun terakhir mencoba membangun ruang kerjasama dengan GKE di Kalimantan. Kami berjuang untuk mencari 6, 7, 80 lahan lokasi. Tanah Karo diberkati dengan skill pertanian. Kami mau mengabdikan diri juga bersama masyarakat Kalimantan dan Dayak. Membangun pusat-pusat pelatihan pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang kami percayai 5-10 tahun ke depan GBKP akan menjadi berkat. Kenapa? Karena GBKP ada. Justru karena ada negara lain meninggalkan zona nyamannya. Ada Belanda meninggalkan kampung halaman demi Karo. Maka spirit yang sama harus ada di tanah Karo. Kita pun harus rela keluar dari zona nyaman. Pergi ke tempat lain membawa Injil. Itulah cara kita membagi berkat. Melipat gandakan. Bapak Ibu, ada teman-teman kita ini di Kalimantan sedang mempersiapkan itu ya, nanti kalian bisa berkunjung ke sana. Kita percaya kalau GBKP menjadi berkat bagi Kalimantan. 5-6 tahun lagi anak kita tidak akan melamar kerja lagi. Tapi dia yang akan dilamar oleh negara ini. Dan itulah target kita, membuat anak-anak kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Pikirkan itu baik-baik. Beda ertu harus serana ada di sana. Kita tidak dipanggil beranak, tapi menjadi berkat. Lalu teks kedua. Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Hebat juga Tuhan ini ya, suka melihat kekurangan orang juga ini. Mirip-mirip lah kita kayak anggota PKN ini. Sama orang Belohar, suka juga Tuhan melihat kekurangan orang lain. Tidak masalah itu. Persoalannya adalah ketika Tuhan melihat kekurangan manusia, maka ia berinisiatif untuk menutup kekurangan. Jangan-jangan ini perbedaan antara manusia dan Allah. Sama-sama melihat kekurangan orang lain, tapi kalau kita melihat kekurangan orang, kita membesar-besarkannya karena kita merasa itu menaikkan kredit poin kita. Tapi Yahweh ketika melihat kekurangan manusia, dia berinisiatif. Apa inisiatifnya? Baiklah aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Man bandu temanku perpuluhan, lo dalih idah ndu kurang kalak, tapi saya idah ndu kai begitu. Pegalang-galang tah tamburi. Tuhan juga melihat kekurangan kita. Tapi setelah itu dia bergerak menutup kekurangan. Hebat juga itu ya, sebelum kita tahu apa kekurangan kita, Tuhan sudah berinisiatif. Itu ciri-ciri orang beriman itu. Tuhan itu melakukan kebaikan sebelum kita meminta. Adimarat kam keluarga andu harmoni, silakan peragakan ini. Berbuat baiklah kepada pasangan sebelum pasangan Anda meminta. Kita orang Karo ini kan kadang diminta pun tak dapat, pakai proposal pun tak jebol. Wah, apa ini? Bangsa yang harus disuruh-suruh kita ini, kayak pahat. Jangan warisi mental yang pernah di mana kita tertekan banyak. Orang merdeka itu tidak perlu disuruh. Berlaku baiklah sebelum orang lain meminta. Tuhan melihat keterbatasan dan sebelum kita meminta, dia sudah merencanakan kebaikan. Sifat Allah yang cukup menonjol di tempat ini, di teks ini, maka Allah membuat manusia itu tidur. Dan ketika manusia itu tidur, maka Allah mengambil tulang rusuknya dan menutupnya dengan daging. Keren juga ya, lagi manusia tidur Allah kerja. Bukan lagi merengek-rengek manusia ini Allah kerja, tapi lagi tidur.
Informasi ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita sadar bahwa kita memiliki kesegambaran wajah rupa dengan Yahweh, bahwa dalam diri kita juga bersemayam semacam kemampuan yang mampu berbuat baik sebelum orang lain meminta. Saya kira esensi dari kemitraan ada di sana. Pikirkanlah yang baik bagi gereja lain sebelum orang lain meminta. Kenapa? Karena Allah yang Anda sembah itu ada di sana. Kebaikan bukan hanya sekedar merealisasikan permintaan orang lain. Kebaikan adalah sebuah inisiatif sebelum orang lain meminta. Maka ketika manusia tidur itu, Allah mengambil tulang rusuknya dan menutupnya dengan daging. Oke, kita potong-potong teks ini. Dan setelah Allah menciptakan perempuan, ia membawanya kepada laki-laki. Dan ketika selesai Allah menciptakan itu, mari kita lihat statement laki-laki terhadap perempuan ya. Ini keren ini, aku suka kali teks ini. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bahasa Karona lah tepat. Nda makan go tang-tang, nina. Nda makan go cocok. Nda makan go payo. Bahasa Karo ini tidak mampu menerjemahkan bahasa Ibrani dengan tepat. Kalau boleh saya buat ilustrasi, sebenarnya ketika Adam melihat Hawa, dia sedang melihat cermin besar. Bapak Ibu, ada yang ke salon tadi pagi ya? Ada ya. Di salon biasanya ada cermin sebesar triplek. Yang bisa kita lihat ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kita melihat diri kita di cermin yang besar itu, begitulah Adam melihat si Hawa. Dia terkejut betul, sebenarnya dia seolah-olah menatap dirinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata, "This is now bones of my bones, flesh of my flesh." Inilah diriku yang diambil dari diriku sendiri, supaya aku melihat diriku di luar diriku sendiri. Bahasa Karona, ndahara kue kap diriku, si ibu buat bas diriku nari, supaya aku melihat istriku di luar diriku sendiri. Pasangan kita, sesama kita adalah diri kita sendiri dalam versi lain. Itulah kata Alkitab. Maka kitab Efesus pasal 4 ayat 40 berkata, siapa yang menyayangi istrinya, menyayangi dirinya sendiri. Karena istrimu adalah dirimu versi lain. Sesama kita adalah diri kita yang lain. Maka ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, pada dasarnya Anda mencintai esensi hidup Anda. Dan lebih dari itu, di ayat 18 tadi sudah disebut, ketika Allah melihat manusia itu tidak baik sendiri, maka aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Kata penolong, kebetulan dalam bahasa orang Yahudi ditulis dengan kata ezer. Itulah kata kedua yang saya temukan dalam buku sifat-sifat Allah. Ezer adalah karakter Yahweh. Karakter yang menolong sebelum diminta. Karakter yang memberi demi kebaikan orang lain. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, ketika Allah melihat manusia tidak baik seorang diri, maka Allah sebenarnya sedang berkata, tidak baik manusia seorang diri, maka aku akan memberi diriku sebagai penolong yang sepadan baginya. Coba perhatikan kalimat ini yang tidak bisa diterjemahkan kalimat bahasa Karo dan bahasa Indonesia. Tidak baik kalau manusia seorang diri, maka aku akan memberi diriku menjadi penolong yang sepadan. Dan ketika Allah berkata begitu, ternyata penolong itu perempuan. Berarti bisa kita terjemahkan, perempuan adalah cara Yahweh hadir di dunia ini. Tepuk tangan dulu bagi kaum ibu. Perempuan adalah cara Yahweh hadir di dunia ini. Maka kalau boleh saya menerjemahkan, andai kata Adam itu marga barus, saya akan berkata begini, inilah diriku, istriku inilah diriku, yang diambil dari diriku sendiri, supaya aku melihat Yahweh di diriku yang lain. Supaya aku melihat Allah pada diriku yang lain. Jangan-jangan itu kenapa Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang engkau lakukan pada saudaramu paling kecil ini adalah apa yang engkau lakukan pada diriku.
Kenapa? Dalam diri sesama kita bersemayam Zahwe. Dan pada diri sesama kita, dia adalah diri kita yang lain. Maka proses pembaharuan teologi gender, keseimbangan, kemitraan harus berdasarkan kemampuan kita melihat ada Zahwe pada diri sesama. Dan harus didasarkan pada kemampuan kita melihat diri kita ada pada diri sesama kita. Saya kira jika bahasan ini kita resapi dengan baik, tema kemitraan yang kita bahas selama beberapa hari mendapatkan tempatnya yang sangat esensial. GKJ adalah GBKP versi lain. Gemis adalah Karo di Pulau Sulawesi. GBKP adalah Nederland di North Sumatera. Dan Nederland adalah Karo di negeri Belanda. Begitu. Jika kita paham teks ini, maka proses kemitraan dan kerjasama akan mendapatkan pondasi yang sangat-sangat fundamental. Teman-temanku bulu hawar, kita sudah mendapatkan anugerah. Anugerah yang diberi oleh Tuhan melalui kehadiran sahabat-sahabat kita dari negeri Belanda. Kita ini menjadi percaya karena ada orang lain berkorban. Pengorbanan itulah yang menciptakan pertumbuhan GBKP. Saya mengimani pengorbanan adalah spirit yang membangun GBKP. Jika GBKP tidak berkorban juga bagi sesama, sebenarnya kita sedang memungkiri kehadiran Kristus di tanah bulu hawar melalui zending. Lalu saya membaca terminologi lain. Oposisi atau lawan dari berkat adalah kutuk. Berkat itu melipat gandakan, kutuk itu menghentikan. Maka ketika ibu maling kundang mengutuk maling kundang, langsung berhenti hidupnya. Kutuk itu menghentikan. Tandanya bulu hawar ini adalah kuta yang diberkati. Berlipat gandalah kamu demi kebaikan orang lain. Asal lakam diberkati, bulu hawar adalah tanah terkutuk. Camkan itu baik-baik. Ngondekah sakam manja. Ndekah sakam lah bergerak keluar. Bulu hawar harus bergerak keluar, tanda kam bukan kutuk. Jangan mengkek-mengkek. Kalaupun ada kekurangan orang lain, jangan kam mengkek. Jostra mati di sini. Mencret ia benlah steril kutenda. Wisngar dan mate jenda. Cacingan ia kurang gizi. Aceh Kruid ditolak di negaranya, dianggap pengkhianat gara-gara kita. Lalu apa alasan kita bulu hawar tidak berbuat membuat kampung kita ini jadi berkat? Jangan menunggu lagi. Dekah sakam nande bapangkur ti mana bulu hawarenda. Bergeraklah keluar. Betul kamu aminkan ini? Mari kita berjudi. Siapa yang tidak patuh mati malam ini? Berani enggak? Adir judi galang lapikna. Ulat zange bandu lapikna. Adi serius serjudi tanah taruhuna. Kalau betul kamu beriman hari ini, ia akan mulai hari ini GPKP bulu hawar. Tidak akan menunggu, tapi kami yang keluar. Terlalu lama kita menunggu di sini. Betul itu. Ulah kita ukur lu bagianku. Jangan kecil hati. Saya harus mengatakan kebenaran. Lama kali kamu di sini nunggu. Allah yang kamu sembah itu bukan Allah penunggu. Allah yang kita sembah itu aktif melipat gandakan. Karakter Zahwe adalah barak. Melipat gandakan jumlah, melipat gandakan fungsi dan rasa. Kutuk itu menghentikan. Jika bulu hawar tidak berlipat ganda, berarti kita hari ini meresmikan acara ini sebagai desa terkutuk. Dan kita tidak suka itu. Kita suka hari ini bulu hawar jadi berkat. Berani mengimani? Betul? Angkat kena tanda anak bulu hawar. Hari ini aku akan jadi berkat. Kita ucapkan bersama-sama. 3 ya. Ucapkan ke sebelah dulu. Hari ini aku akan jadi berkat bagimu. 3 ya.
Oke, puji Tuhan. Ada suami Hindu atau istri Hindu di situ? Ucapkan, lihat matanya. Hari ini aku jadi berkat bagimu Mama Karo. Bagaimana? Ayo, tiga ya. Jangan aku kamu lihat, bukan aku suami Hindu. Punya kalian lihat. Oh, enggak ada suami Hindu ya? Sini. Wah, ada. Oh, kalau enggak terlalu dekat, nantilah di rumah ya. Betul? Betul, nanti gini bilang, Mama Karo, hari ini aku jadi berkat. Memang bisa dia nangis nanti, dia pikir kamu suang-suangkan. Ya, oke, Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur hari ini kehadiran teman-teman kita di PKN kembali menyegarkan kita bahwa kita adalah bangsa yang dicintai, tapi tugas tanggung jawab kita adalah suku yang juga harus mencintai orang lain. Diberkatilah semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami yang bergabung dalam kemitraan PGI dan PKN. Inilah bulu hawar, inilah sukacita kami hari ini. Kami mohon maaf jika Modraman marah-marah sama jemaatnya. Saya percaya mereka kumarahi pun senyum-senyumnya itu, Bu. Ecek-eceknya dia marah itu. Lihat aja bulu matanya, cantiknya terus. Nggak akan diracuninya aku kayak yang dulu-dulu. Terpuji Tuhan karena firman Tuhan, tekad kita hari ini, PKN, PGI, jadi berkat, kita akan berlipat ganda demi kebaikan orang lain. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat firman yang mengingatkan Engkau memberkati kami. Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau. Hidup kami ini terhormat dan bermartabat seperti Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan rohani kami. Biarlah kami merasakan ini sebagai anugerah. Dan kami akan menyebar anugerah dan berkat ini dengan cara memartabatkan orang lain. Ajarlah kami untuk melihat sesama kami sebagaimana kami melihat diri kami sendiri. Ajarlah kami juga untuk melihat sesama kami sebagai tanda kehadiran Allah. Karena kami percaya dengan memartabatkan orang lain, menghormati sesama, dan melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kami adalah tatanan hidup paling baik di dunia ini. Dan kami sungguh bersyukur karena masyarakat Bulu Hawar hari ini disegarkan kembali bahwa Tuhan mengunjungi mereka melalui saudara-saudara kami yang meninggalkan kampung halamannya dari negeri Belanda ke tanah Karo ini. Ajarlah kami untuk memelihara spirit yang sama, bahwa kami juga bersedia meninggalkan zona nyaman kami demi kebaikan orang lain. Inilah persembahan kami hari ini, ya Allah. Berkatilah kami terus, agar sifat berkat itu akan menjadi ciri khas kehidupan kami bersama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.